Dipersilakan. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya suara saya kedengeran nggak ya? Apakah sudah jelas? Jelas. Jelas, Bang. Kedengeran. Oke, apa kabar semuanya? Semoga semua baik ya dan sehat. Saya harap semua siap untuk mengikuti materi sharing session dengan judul PAMA and BUMA FGP Recruitment, The Challenges and the How Nail It gitu. Jadi tujuan dari sharing session ini nantinya kita harap kita bisa tahu nih tricks and tips untuk kita bisa mengikuti rekrutmen khususnya di PAMA dan juga BUMA gitu ya. Untuk pembicara kita kali ini ada dua nih. Yang pertama dari PAMA, jebolan dari FGP PAMA, yang kedua dari jebolan FGP BUMA gitu. Yang pertama saya perkenalkan Mas Muhsin Ahmad Al-Hamid. Beliau adalah lulusan dari S1 Teknik Pertambangan dari Universitas Trisakti, lulus tahun 2018 gitu. Kemudian untuk pengalaman dari Mas Muhsin ini, beliau pernah intern di PT NHM atau Nusa Halmahera Minerals dan juga di Sinarmas Mining pada tahun 2017 dan juga tahun 2018. Kemudian pengalaman selanjutnya beliau juga pernah di Telkom Mitra sebagai Products and Business Development tahun 2019. Dan nanti ini nih yang bakal kita ulik-ulik. Beliau adalah jebolan dari FGDP PAMA Persada Nusantara tahun 2019-2020. Dan sekarang Mas Muhsin ini menjadi Operation Group Leader di PT PAMA Persada. Oke, sekarang kita masuk ke yang kedua adalah Mbak Fionita Rianti. Mbak Fionita Rianti ini adalah lulusan dari Teknik Pertambangan UPN Veteran Yogyakarta, sama lulus juga di tahun 2018. Untuk pengalamannya, Mbak Fionita ini adalah jebolan dari BMDP atau BUMA Management Development Program yang ke-33 Operation tahun 2018 tahun 2019. Dan juga beliau pernah masuk di Dispatch Engineer tahun 2019 sampai tahun 2020. Dan sekarang Mbak Fionita ini masuk di Analis People and Organization di Head Office Jakarta kayak gitu. Oke, mungkin untuk memulai sesi presentasi sharing session kali ini, saya persilahkan Mbak Fionita. Apakah sudah siap Mbak Fionita? Oke. Oke, Siap. sudah siap. Kedengeran ya? Oke. Suara aku udah kedengeran. Kedengeran Mbak. Baik, terima kasih Mbak untuk waktu dan jaringan. Saya persilahkan Mbak, silahkan. Oke. Halo teman-teman semua. Tadi kayaknya udah diperkenalkan ya. Jadi aku harus perkenalan lagi apa gimana ini? Serah Mbak Fionita aja. Oke. Mungkin aku langsung aja ya. Aku share screen dulu. Udah kelihatan? Udah kelihatan Bu ya? Udah. Udah Mbak, udah Mbak. Suara aku putus-putus atau jelas ini? Jelas. Sekarang jelas Mbak. Oh iya jelas. Jelas Mbak Pio. Oke, mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, tadi kan udah dikenalkan ya. Mungkin aku perkenalan dari akunya gitu. Benar, nama aku Fionita Rianti, biasa dipanggil Vio. Aku lulusan dari Teknik Pertambangan ya, Teknik Pertambangan UPN Veteran Yogyakarta. Mulai kuliah itu tahun 2013, terus lulusnya di 2018. Terus untuk journey, mungkin aku jam terbangnya belum tinggi ya, karena BUMA itu masih perusahaan pertamaku gitu. Jadi dari 2018 setelah lulus, aku langsung di BMDP, langsung di BUMA dengan program BMDP itu di fungsinya operation waktu itu. Nah kemudian setelah lulus, aku diarahkan ke dispatch engineer, masih di BUMA. Ini tuh dua-duanya waktu itu di site Binungan. Jadi penempatannya di site Binungan. Kemudian di tahun 2020 itu di bulan November, baru berapa bulan ya? 3 bulanan, 4 bulan, 5 bulan ya. Itu aku dimutasi lagi. Masih sama nih, masih di BUMA, tapi dimutasi ke
analis people and organization di kantor di Jakarta. Cuman kan sekarang lagi WFH ya. Jadi sekarang aku di rumah nih di Jambi, nggak di Jakarta gitu. Oke, sebelum masuk ke BMDP, program FGDP yang ada di BUMA, mungkin aku jelasin dulu kali ya BUMA itu apa. Soalnya kan nggak semua orang mungkin familiar gitu. Karena kalau misalnya yang jurusan tambang mungkin lebih familiar sama BUMA gitu kan. Tapi kalau misalnya dari jurusan lain, atau aku lihat kemarin juga yang daftar ada dari SMK gitu, dari jurusan selain pertambangan gitu, mungkin masih apa sih BUMA gitu. Nah, jadi BUMA itu sebenarnya singkatan, kepanjangannya itu Bukit Makmur Mandiri Utama. Nah, itu merupakan perusahaan kontraktor pertambangan ya. Nah, sekarang itu fokusnya masih di batu bara, jadi di coal mining gitu. Nah, terus BUMA ini adanya sejak kapan sih? 1998, berarti udah 22 tahun ya, 22 tahun, 23 tahun. Tadinya BUMA itu dia masih family business, jadi belum dikelola secara profesional gitu, masih perusahaan keluarga gitu. Nah, di tahun 2009 itu BUMA diakuisisi oleh Delta Dunia. Di situ baru BUMA jadi profesionaliran corporate gitu. Jadi baru dia running secara profesional gitu. Makanya kalau misalnya kalian searching nih di Google gitu, Bukit Makmur Mandiri Utama atau BUMA gitu, websitenya nggak ada. Jadi itu kalau kalian mau tahu tentang BUMA, itu bukannya website Delta Dunia gitu, deltadunia.com. Nah, di situ baru kalian bisa lihat gitu profilnya BUMA, operasinya di mana gitu. Itu semua ada di websitenya Delta Dunia gitu. Nah, skop pekerjaannya tuh apa aja sih kalau di kantor gitu. Kalau yang di BUMA sendiri, itu kita yang dikerjakan ada 3. Pertama, OB removal, pengupasan lapisan tanah penutup. Kemudian yang kedua itu coal mining, yang ketiga itu ada coal hauling gitu. Jadi ada 3. Nah, 3 ini dari operasional area kita nggak semuanya tuh 3-tiganya ada gitu. Jadi ada yang cuman di OB removal dan coal mining aja, ada yang ketiga-tiganya gitu. Nah, untuk sampai tahun 2021 ini BUMA operasinya ada di mana aja sih gitu. Kalau sekarang kita masih beroperasi, lingkupnya itu ada di Kalimantan ya, semuanya ada di Kalimantan job site-nya gitu. Ada sejauh ini kita itu punya 7 job site ya. Yang pertama itu ada di Adaro Indonesia, itu di Kalimantan Selatan. Kemudian ada Braukol itu dia ada di Kalimantan Timur. Nah, di Braukol ini kita ada dua area operasional. Yang pertama itu di Lati, yang kedua itu ada di Binungan. Terus yang ketiga ada di job site SDJ di Kalimantan Selatan, kemudian ada di Insani Bara Perkasa, ada di Indonesia Pratama, kemudian yang terakhir ada di TAM di Tajahan gitu ya. Terus, nah selainnya perusahaan sebuah perusahaan gitu, pasti kan kita punya value nih gitu. Apa sih kalau di BUMA itu value-nya apa aja sih Kak gitu. Jadi di BUMA itu kita punya 5 value. Yang pertama itu ada excellent, kemudian ada caring, cohesion, innovation, dan integrity gitu. Nah, ini itu yang menjadi fondasi dari pilar strategi-strategi yang akan dijalankan di BUMA gitu. Jadi landasannya itu dari value ini gitu. Gitu. Oke. Kita lanjutkan ya. Nah, ini yang terkait BUMA Management Development Program. Gitu. Ini yang pada ditanya ini, yang baru-baru ini ada rekrutmen kan ya. Tapi udah close nih untuk yang periode ini, kita nggak lama-lama gitu. Jadi di BUMA itu, aku jelasin dulu ya. Jadi di BUMA itu BMDP-nya itu kita berlangsung programnya selama 1 tahun. Kemudian yang sekarang ini kita sudah sampai di angkatan ke 35. 35 itu yang sedang berjalan, 34 itu angkatan yang sudah lulus dari program BMDP gitu.
Terus BMDP itu apa sih Kak gitu. Jadi yang pertama itu dia program pemagangan. Kenapa sih kok namanya program pemagangan gitu? Kenapa program pemagangan? Karena selama jadi trainee di BMDP kita itu belum di-assign untuk bekerja. Maksudnya belum di-assign untuk bekerja sebagai karyawan secara profesional di BUMA secara, maksudnya kayak karyawan normal gitu belum. Jadi 1 tahun di BUMA kita itu fokusnya adalah belajar mempersiapkan diri untuk nantinya terjun benar-benar kita dikasih tanggung jawab untuk kerja gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dia diperuntukkan untuk siapa? Untuk fresh graduate yang mau bertumbuh dan berkembang untuk jadi profesional BUMA gitu. Karena ya pada umumnya pasti semua orang pasti pengen punya talent yang mau tumbuh dan berkembang bersama gitu kan. Nggak ada yang perusahaan merekrut karyawannya itu yang ya udah yang stuck gitu-gitu aja gitu. Pasti mereka cari yang mau bertumbuh dan berkembang bersama gitu kan. Kemudian yang ketiga, sistematik kurikulum. Jadi di BUMA itu selama masa BMDP kita itu punya kurikulumnya sendiri. Jadi 1 tahun itu programnya dibagi ke beberapa fase gitu. Jadi maksudnya enggak yang 1 tahun kemudian kita dilepas gitu di lapangan terserah mau ngapain aja, belajar sama siapa aja gitu. Enggak, jadi ada sistematik kurikulumnya yang sudah dikembangkan dari tim development-nya di BUMA gitu. Jadi maksudnya nanti udah tahu nih finalnya itu ketika selesai akan jadi maunya BUMA akan gimana gitu. Terus yang keempat itu fokus pengembangannya itu pada leadership behavior, kemudian manajerial kompetensi sama project management. Satu lagi yang mau aku kasih tahu, jadi selama nanti kita 1 tahun di BUMA, program BMDP kita itu di-assign. Jadi kita selama 1 tahun itu dituntut untuk apa ya namanya, menciptakan satu project. Jadi kayak membuat sebuah project di mana kita yang jadi leadernya gitu. Karena di sini kan, disinilah nanti kita tuh latihan gitu, gimana manage project, gimana jadi leadernya gitu, gimana kemudian berinteraksi dengan orang-orang yang sudah bekerja lebih lama gitu-gitu. Nanti di situ semua akan dipelajari gitu. Nah, goals-nya apa sih dari BMDP ini gitu yang tadi aku bilang. Jadi dia akan output-nya itu adalah potensial leaders untuk nantinya ke depannya yang akan mengembangkan gitu ya. Oke. Nah, itu tentang BUMA. Terus kemudian seleksi nih. Kalau biasanya kan pada ditanyain, Kak, seleksinya apa aja sih di BUMA itu ada berapa tahapan gitu. Kalau di BUMA sendiri itu kita ada 6 tahapan ya. Ini aku disclaimer dulu ya, maksudnya ini itu bisa berubah sewaktu-waktu karena kan ini itu proses seleksi waktu zamanku gitu. Di BMDP aku kan angkatan 33 nih. Nah, kebetulan 33 sama 34 itu prosesnya nggak beda jauh sama yang sebelum-sebelumnya. Nah, kayaknya itu untuk yang sekarang, untuk yang 35, karena pandemi COVID juga, jadi kayaknya proses seleksinya itu agak berbeda dari yang sebelum-sebelumnya gitu ya. Cuman aku jelasin yang dulu aku alamin aja gitu ya. Yang pertama itu pasti resume submission ya, maksudnya kalau di BUMA itu kita pakai type form biasanya. Di situ kita submit CV, identitas, dan lain-lain, data gitu. Nah, sebelumnya aku juga mau kasih tahu nih, di BUMA itu banyak banget link-link type form yang mengatasnamakan BUMA sebelum-sebelumnya gitu. Jadi aku kasih tahu, aku mau infoin bahwa kalau di BUMA itu rekrutmennya tanpa dipungut biaya, kemudian kita nggak pernah kerjasama sama travel agent manapun gitu. Jadi kalau misalnya ada panggilan-panggilan rekrutmen yang mengatasnamakan atau misalnya kayak nanti harus lewat travel agent ini, naik ini, itu nggak valid gitu. Atau mungkin misalnya kalian terima yang kayak gitu-gitu, bisa ditanyakan dulu ke entah itu Instagram BUMA atau linknya BUMA gitu ya. Nah, itu yang pertama dari resume. Terus kemudian baru
setelah itu kita akan dapat email untuk ikut psikotes. Setelah psikotes lulus, karena waktu itu kalau di zamanku itu dia sistem gugur. Jadi misal dari submission resume nih dipanggil, terus kita psikotes, kemudian ada sistem gugur lagi, dipanggil berapa, kemudian ikut FGD, dari FGD kemudian dipanggil berapa, interview HR, kemudian diseleksi lagi berapa yang ke user, kemudian user, terakhir baru MCU gitu. Nah, terus tuh kalau aku lihat ya, pertanyaan-pertanyaannya itu kayak tips dan triksnya dong Kak gitu. Masuk di rumah itu gimana gitu. Kalau dari aku apa ya? Sebenarnya itu kalau dari pengalamanku, kamu ke fokus aja apa yang mau kamu jual dari kamu ke perusahaannya gitu. Maksudnya gini, perusahaan itu kan juga nggak cari orang yang halo, masih kedengeran nggak ya? Masih Kak. Oh, Masih. Masih Kak. Masih Kak. Oke. Aduh, sampai mana tadi lupa kan aku. Masih Kak. Kedengaran kok. Tips and trick. Oh iya, tips and tricks ya. Kalau dulu aku itu, maksudnya ini itu pengalaman pertamaku ya. Jadi waktu itu setelah lulus, bulan Juni, kemudian seminggu kemudian itu pengumuman BUMA tuh buka lowongan gitu. Ya udah aku apply, karena aku waktu itu juga masih belum tahu nih gimana sih gitu caranya. Nah, ya udah aku modalnya dulu searching internet. Maksudnya sebenarnya gimana bikin CV. Kalau sekarang kan udah banyak tuh training-training, bukan training, seminar kali ya namanya. Gimana sih CV yang baik itu gimana gitu. Kalau aku dulu fokusnya ya apa yang menurut aku menjual itu yang aku masukkan ke CV-nya gitu. Jadi aku dulu juga maksudnya selama kuliah nggak berprestasi banget, maksudnya juara 1 lomba jurnalis, juara 1 atau lomba apa gitu. Maksudnya kalau kalian punya itu malah bagus, itu kan nilai plus kalian gitu. Aku dulu fokusnya lebih ke apa yang aku jual, misal organisasi nih. Organisasi pun mana yang menurut aku paling aku list jadi di prioritas, mana yang menurut aku paling layak masuk di CV gitu aja sih kalau dari aku resumenya. Terus kalau psikotes sama aku juga dulu mengandalkan internet ya, maksudnya sekarang tuh udah banyak banget, tinggal kita mau apa enggak aja gitu, mau gitu, tinggal kita cari aja modal internet, dan sekarang tuh nggak mungkin banget kalau kita nggak punya internet gitu kan. Terus FGDP, kalau forum group discussion itu sebenarnya gini, kalau di FGDP itu ya, kalau dari yang aku tahu, kita itu nggak cuman ngeliatin di situ tuh, dilihat gimana sih ketika kamu attitude-mu, terus caramu ketika kamu diskusi di sebuah forum itu gimana gitu, caramu mendengarkan. Kalau aku dulu triknya ya, aku mendengarkan ketika orang ngomong, terus pasti akan ada kesempatan ketika nggak perlu terus-terusan ngomong gitu. Maksudnya tiap ada yang ngomong kita respon, tiap ada yang ngomong kita membantah gitu. Menurutku nggak di situ sih, karena yang dilihat itu gimana cara kita ketika diskusi gitu. Gitu sih kalau dari aku. Kalau HR interview sama user interview ya standar sih, maksudnya tunjukin aja kan. Nah, ketika HR interview sama user interview itu kamu jelasinnya dari lisan. Di sini saatnya kamu tuh ngejelasin yang tadinya ada di CV kamu tuh orangnya gimana sih gitu. Terus apa aja potensi yang kamu punya, pengalaman-pengalaman, biasanya tuh lebih pasti ditanya tuh ke situ gitu. Terus kalau MCU ya standar sih, aku dulu paling olahraga, hidup sehat waktu mau gitu sih. Terus baru terakhir
onboarding, dipanggil gitu. Terus oke. Ini tahapannya kan pada nanya juga tuh selama 1 tahun itu ngapain aja gitu kan. Apa cuman soalnya tuh kayaknya nih ya kalau yang aku dengar-dengar tuh Buma sendiri selama 1 tahun itu kamu ada fasenya. Jadi dari yang pertama itu kamu onboarding nih masuk ke Buma. Fase pertama kamu akan ada di fase leadership camp. Leadership camp itu pertama kamu apa ya bahasanya? Bintalsik. Jadi pertama bintalsik dulu di pusat di kelas leadership value sama nilai-nilai Buma gitu. Memperkenalkan nilai-nilai Buma sama leadership value ke kamu gitu. Terus yang kedua baru ada orientasi. Orientasi ini ada di HO sama job site. Jadi sebelum dikirim ke job site kita itu orientasi di HO dulu, kantor pusat, keterkaitan function satu sama lain, kayak gitu-gitulah intinya kalau orientasi. Pokoknya intinya perkenalan tentang perusahaan. Terus di fase 1 kita itu ada evaluasi. Jadi tuh setiap fase kita akan ada evaluasi. Entah itu maksudnya penilaian selama fase itu kita berproses gimana, terus ada apa ya, shadowing. Jadi kayak kita ngikutin nih satu model yang sudah diarahkan untuk jadi modelnya kita gitu. Jadi kayak ketika dia ke lapangan kamu ikut, gimana dia berkoordinasi, gimana dia bekerja gitu. Nah, itu satu fase itu kamu ngikutin dia gimana cara kerja di Buma gitu-gitulah. Terus kemudian nanti ada fase evaluasi lagi. Jadi di evaluasi ini kita harusnya udah bisa menemukan sesuatu nih apa namanya, anomali apa sih yang ada di entah itu di site atau di mana di site ya. Jadi selama fase itu kamu mencari apa yang bisa kamu jadi, apa yang bisa opportunity apa yang bisa kamu jadikan apa namanya, sebuah project untuk kamu improve gitu. Terus yang ketiga baru fase OJT, on the job training. Nah, kalau ini itu kamu udah act like supervisor. Jadi udah bertindak acting sebagai karyawan gitu. Jadi di sini tuh kamu udah fase yang salah satu caranya itu kamu implementasi project yang sudah kamu rencanakan gitu. Jadi di sini kamu udah manage projectmu, nge-lead projectmu, kemudian kamu berhubungan langsung dengan pekerja-pekerjanya gitu, kemudian membentuk membernya juga gitu. Pokoknya di fase on the job training ini kamu udah berlaku bekerja sebagai karyawan gitu, tapi masih sebagai trainee gitu, belum real sebagai karyawan tapi udah act like karyawan gitu. Baru di fase terakhir ada evaluasinya. Nah, di sini baru kamu presentasi, salah satu pertimbangannya itu dari presentasi projectmu gitu. Jadi apakah berhasil atau gagal, apa yang kamu improve itu gimana kamu menyelesaikannya gitu-gitu. Pokoknya ada di fase final gitu. Itu terkait tahapan selama 1 tahun kamu jadi trainee ya di Buma. Nah, ini terkait top demand skill. Sebenarnya aku agak bingung, maksudnya top demand skill yang sekarang itu kan per masing-masing industri juga sebenarnya beda-beda ya. Tapi aku mencoba secara umum apa aja sih yang menurutku itu sekarang top demand skill gitu. Apalagi di era sekarang itu industri 4.0, kemudian ditambah lagi kita ada pandemi COVID gitu. Menurutku 4 ini nih yang ya seenggaknya bisa menambah value kamu gitu. Ini menurutku. Kalau yang pertama itu
strong technical skill dan certification. Jadi sebenarnya technical skill itu udah standar ya. Jadi misal aku teknik pertambangan nih, pastinya aku punya skill buat bekerja di dunia pertambangan, harusnya kayak gitu kan. Tapi kan maksudnya sarjana teknik pertambangan tuh ada banyak gitu. Jadi apa nih nilai tambahmu gitu. Jadi kamu harus punya kekuatan gitu di skillmu gitu, entah itu dari sertifikasi, misalnya kalau sekarang untuk fresh graduate, mungkin kalau untuk kayak KJL, POP, terus training K3LH itu udah terlalu jauh gitu ya, tapi mungkin kalau yang dasar-dasar itu sebenarnya ada banyak sih. Dulu aku juga selama fase dari skripsi itu aku juga udah mulai, gak cuma dari skripsi sih, dari sebelum-sebelumnya udah ikut, misal ada training peledakan gitu, basic peledakan atau training apa gitu, ikutin aja. Maksudnya buat nambah-nambah ilmu kamu gitu, karena jadi biar nggak cuman yang dari kampus yang didapat gitu. Terus yang kedua flexibility dan adaptability. Kenapa ini menurut aku penting? Karena sekarang gini, kita itu kan masih di fase, apalagi untuk fresh graduate ya. Biasanya itu kan kebiasaan dari kehidupan kuliahnya gitu. Jadi dari fase apa namanya, kuliah ke dunia kerja itu kan ada masa transisinya tuh. Nah, menurutku di situ tuh flexibility dan adaptability itu diperlukan banget gitu. Entah itu mentalmu gitu, karena nggak semua, sebenarnya tuh banyak anak teknik pertambangan, tapi maksudnya ketika terjun ke dunia kerja gitu, ke lapangan, mereka mundur gitu, merasa nggak siap gitu. Entah, menurutku sebenarnya bukan karena nggak mau sih ya, atau nggak suka, tapi mungkin kemampuan adaptability-nya tiap orang itu beda-beda gitu. Jadi menurutku harus kuat sih gitu. Contoh lain itu, ini yang baru aku alami ya. Jadi maksudnya tadinya aku itu di operation, kemudian di dispatch engineer. Sebenarnya itu di dispatch engineer itu masih ada hubungannya dengan pertambangan kan, ke operasional gitu. Terus kemudian aku pindah sekarang ke analis people and organization. Nah di situ kan aku dunia tambangnya dikit banget nih gitu, lebih ke kayak people apa ya, tentang people-nya gitu, terkait people, entah itu people planning, entah itu people development gitu-gitu kan, udah nggak terlalu ke dunia tambang lagi. Nah menurutku tuh kalau kita nggak bisa adaptasi dan dengan cepat, kemudian kita nggak fleksibel, maksudnya aduh aku nggak mau nih kayak gitu, aku nggak bisa nih, menurutku kita akan ketinggalan sendiri gitu, ketinggalan jauh dari orang-orang yang lebih fleksibel dan lebih bisa beradaptasi gitu. Contoh lain itu yang lebih nyata, ini kali ya, pasti kalian udah tahu Nokia, tahu kan ya pasti. Nah itu tuh menurutku salah satunya karena mereka nggak bisa beradaptasi dan nggak mau lebih fleksibel gitu. Jadi mereka lebih mempertahankan apa yang udah mereka punya gitu. Jadi mereka jadinya nggak mau berkembang lebih gitu. Kemudian pada akhirnya apa? Ketinggalan, terus tidak mengikuti perkembangan zaman, akhirnya bangkrut kan, nggak ini juga gitu. Terus yang ketiga data analitik dan data visualization. Ini tuh yang berkaitan dengan data deh sebenarnya. Nah kalau menurut aku itu sebenarnya di perusahaan manapun ya, nggak cuma di tambang, maksudnya nggak cuma di bank kan, biasanya tuh kalau orang mainan data tuh di bank, akuntansi dan lain-lain gitu. Nah menurutku itu tuh nggak cuman mereka yang jurusan itu gitu. Sebenarnya tuh dimanapun kita bekerja pasti ada hubungannya sama data gitu. Disitulah skill data analitik dan data visualization ini menurutku berperan penting gitu. Ketika kita, maksudnya kayak tadi nih, misal kita diassign untuk bikin project gitu, tapi kan kita nggak tahu mulai dari mana. Pasti kita mulai dari data. Kita lihat dari data apa nih yang rendah, performa apa nih yang jelek gitu. Pasti mulainya dari data. Terus ketika kita udah punya data, misal nih dikasih data, raw data gitu, kita harus tahu data ini mau diapain gitu, mau dianalisa seperti apa supaya dapat apa yang kita mau. Perusahaan untuk menganalisa problem apa yang lagi jadi masalah, misal kayak gitu. Terus kalau data visualization itu, data analitik ini juga kayak interpretasi data, maksudnya tuh nggak semua orang ya sebenarnya
misalnya punya data nih mau dibikin jadi apa gitu, dibikin jadi informasi kayak apa. Nah menurutku ini tuh salah satu skill penting gitu kalau kamu mau bertahan, salah satunya ya, karena di Amerika aja itu sekarang mereka itu lagi gencar-gencarnya mencari data scientist, nggak cuma data scientist sih, data analitik gitu juga, tapi kan advance-nya dari data analitik itu data scientist gitu. Nah, 53% perusahaan di sana itu mereka mencari data analitik. Nah, kemudian salah satu kekurangan skill terbesar mereka di sana itu data analitik gitu. Nah, menurutku nggak akan jauh-jauh juga dari Indonesia gitu, nggak lama lagi. Kalau misalnya data, mungkin kalau misalnya sekarang yang basic-basic itu Excel kali ya. Cuman kan Excel basic, Excel advance gitu belum terlalu familiar. Nggak tahu, mungkin kalau sekarang harusnya kalian udah lebih maju ya. Kalau di zamanku dulu tuh masih yang Excel itu benar-benar basic gitu. Tapi ketika masuk ke dunia kerja, ternyata itu Excel itu bisa buat apa aja, nggak sesimpel formula sum, formula average gitu. Tapi bisa lebih banyak lagi yang bisa dieksplor dari Excel itu sendiri untuk interpretasi data dan akhirnya jadi informasi gitu, termasuk data visualization. Jadi nggak semua orang itu ketika dia punya data, dia bisa memvisualkannya sehingga orang-orang mengerti apa nih yang mau diambil dari data ini, informasi apa gitu, masalah apa yang muncul ketika data visualisasi. Itu sih menurutku. Jadi kalau kalian mau belajar sebenarnya udah banyak sih training-training untuk data analitik, data scientist gitu ya. Kalau buku juga udah banyak, tinggal kalian mau apa enggak, balik lagi ke mau apa enggak gitu. Nah yang terakhir baru critical thinking dan problem solving. Sebenarnya ini tuh bukan hal baru ya, kalau yang critical thinking sama problem solving ini tuh sebenarnya dari dulu juga udah maksudnya pasti dibutuhkan gitu. Cuman sekarang ketika di masa pandemi ini, nah orang-orang yang dengan critical thinking dan problem solving ini tuh lagi naik-naiknya menurutku, yang pasti dipertahankan perusahaan. Salah satunya yang bisa membuat apa nih, berinovasi, problem solving apa yang bisa bikin kita bertahan di masa pandemi kayak gini gitu. Jadi ya terus diasah aja kalau misalnya kalian udah punya bakat-bakat di problem solving dan lain-lain gitu sih, menurutku masih terus harus diasah. Gitu sih kalau dari aku. Mungkin finalnya apa ya, kalau mau kerja di tambang ya siap mental sih. Yang pertama karena banyak juga yang dia pinter, dia jago dulu kuliah IP-nya 4, tapi ketika dia terjun ke dunia tambang, terjun ke lapangan gitu, jadi kagok karena nggak siap mentalnya gitu sih kalau dari aku. Mungkin itu aja Iqbal dari aku. Makasih kesempatannya, aku kembalikan ke moderator. Ya baik, terima kasih Mbak atas wawasannya mengenai Buma, mengenai fresh graduate development-nya untuk Buma sendiri. Mungkin sekarang kita lanjut ya,